Inilah Businessman Opinion. Berdasarkan analisa LSI Denny JA, Jakarta mencatat tingkat golput tertinggi dalam pemilihan gubernur tahun ini, yaitu mencapai 46,91%. Angka itu juga 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan golput Jakarta pada pemilihan gubernur tahun 2019 lalu. Nah, apa komentar Anda mengenai golput di Jakarta yang hampir mencapai 50% itu dan apa penyebabnya? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Oke, jadi gini, saya rasa ada plus minusnya ya antara 2017 dengan 2024. Kalau di 2024 kan kita bersyukur ya, nggak ada namanya polarisasi, politik identitas, kita sangat bersyukur ya gitu. Gitu. Tapi kalau yang 2017 sangat-sangat masif ya, polarisasinya, politik identitas segala macam gitu ya gitu. Jadi terus yang kedua ini saya lihat memang ada perbedaan pola. Kalau di 2017 itu yang mereka lihat ini adalah figur. Ya kan, jadi masyarakat pendukung maupun masyarakat yang rasional mereka berbondong-bondong untuk coblos gitu. Jadi ingin figurnya ini menang gitu loh. Ya kan gitu antara Pak Ahok sama Pak Anies ya saat itu ya gitu. Terus kemudian kalau yang 2024 ini saya lebih condong mereka melihatnya partai politik. Mereka lebih melihat partai politik dibandingkan figurnya. Ya kan gitu. Apalagi kita lihat ya hiruk pikuk waktu pilpres itu masih sangat terasa di pilkada yang sekarang ya. Yang sekarang gitu, bukan masalah waktunya cuma jaraknya 9 bulan, bukan. Hiruk pikuknya itu modelnya sama. Jadi orang serasa itu kayak hiruk pikuk ini sama persis pada saat pilpres gitu. Ini kan dimainkan sama partai politik ya. Ini masyarakat melihat, sementara masyarakat kan penilaian terhadap partai politiknya kan rendah ya. Jadi masyarakat berpikir partai politik semuanya sama aja. Ya kan gitu kan gitu. Jadi di sini saya lihat begini. Kalau misalkan Pak Jokowi bilang Pak Jokowi sama Pak Prabowo mendukung Pak Ridwan Kamil, ya kan, sama Suswono. Tapi para pendukungnya Pak Jokowi itu belum tentu memilih Pak Ridwan Kamil, karena mereka melihat partai politik di mana Pak Suswono itu partai politiknya PKS, ya kan gitu. Kemudian dari sisi Pramono sama Rano juga, ya kan, Pak Pramono sama Pak Rano, mereka melihat ya. Di injury time dibilang gini, ini di endorse sama Pak Anies, ini salahnya di sini gitu kan. Jadi di mana mereka yang ingin memilih Pak Pramono sama Rano itu mengalihkan pilihan ke mungkin ke pasangan nomor 2 ya, Dharma Kun. Ada pun yang memilih, ada pun yang memilih golput. Apalagi sebelum pilkada dimulai itu golput di Jakarta cukup besar ya, di angka 20% lebih. Ya kan, cukup besar golputnya. Belum ditambah dengan ini ya gitu. Begitupun dengan misalkan Pak Jokowi, misalkan dibilang narasi terakhirnya kan gini, jagoan Pak Prabowo sama Pak Jokowi melawan jagoannya Pak Anies. Ini kan diinjurikan, dibuat narasi kayak begini, akhirnya masyarakat yang tadinya jadi malas ya Bu ya. Jadi malas ya. Jadi mereka bilang mendingan golput lah gitu. Ya kan, dari pihak Pramono sama Rano juga gitu. Saya rasa pendukungnya Pak Jokowi mayoritas memilih Rano sama Pramono. Cuman karena ada bilang di endorse sama Anies, jadi mereka jadi urung lihat, mereka lari ke nomor 2 dan golput, ya kan. Begitupun dengan anak Abah. Anak Abah itu katanya mirip Pramono Rano, saya rasa enggak. Hanya sedikit. Ya kan, kebanyakan mereka golput, ya kan, karena anak Abah ini mereka liberalisasi dekat sama Ridwan Kamil sama Suswono PKS. Cuma karena mereka kecewa PKS nggak mengusung Anies, jadi mereka nggak mau memilih, mereka memilih itu golput, ya kan gitu. Jadi saya lihat mereka ini para masyarakat ini lebih melihat partai politiknya, apalagi mereka berpikir siapapun yang terpilih Jakarta ya gini-gini aja kok. Lagian juga nanti juga tujuannya di Pilpres 2029 kok nantinya. Jadi
nggak akan bekerja maksimal lah siapapun yang pilih. Karena apa? Pasti mereka fokusnya kepada Pilpres 2029. Makanya saya rasa ini adalah evaluasi bukan hanya untuk KPU aja, tapi evaluasi untuk semua partai politik. Ya, masyarakat udah jenuh untuk berkuar-kuar. Saya pribadi, Bu Beni, sorry ya, saya pribadi sama suami sama anak-anak. Tadinya kami mau membeli Pak Pramono sama Pak Rano. Cuma gara-gara yang hiruk-pikuk seperti itu, kemudian endorse seperti itu. Padahal kan kita maunya kan calonnya, ya kan kandidatnya, bukan endorse. Akhirnya ya saya pusing juga ngelihatnya. Akhirnya kita beralih ke nomor 2 daripada kita golput. Lebih baik kita beralih kepada nomor 2. Jadi saya pilih nomor 2. Terus terang aja. Ya, terima kasih tadi tanggapan dari Bu Magda. Ya, memang realita pemilihan ini rakyat sudah semakin pintar, khusus Jakarta ya kan? Yang mana mereka harus pilih tentunya memberikan intuisi ke depan seperti apa. Ya kan? Intinya adalah rakyat tidak susah, tidak banyak nganggur, ya kan? Dan cari makan nggak sulit gitu loh. Nah, ini yang dipilih oleh para pemilih tentunya ya. Sehingga apa? Rakyat ini sekarang ini melihat bahwa banyak hal yang memang kalau terutama di Jakarta, dia punya APBD-nya sampai 70 triliun. Betul. Ya kan? Nah, itu akan dicek bukan sekarang oleh KPK atau BPK, tetapi rakyat melihat apa sih yang lo kerjakan selama ini. Betul. Banjir gimana, ya kan? Betul. Macet di mana-mana banyak pengangguran, ya kan? Sehingga ini menjadi tolak ukur. Tapi ketika ini berjalan dengan baik, misalnya Pramono, ya kan, dan Rano Karno ke depan. Ketika dia baik, nggak usah dia minta dipilih jadi presiden, rakyat meminta nanti. Seperti itu ya. Maka ya kita lihat seperti Bapak Prabowo yang telah melakukan nanti hal yang baik. Nggak usah dalam pemilihan rakyat meminta. Maka sekarang ini rakyat sedang menunggu janji-janji politik, ya kan? Sehingga satu-satu hal yang memang yang diharapkan adalah perbaikan-perbaikan, ya kan? Bahwa yang selama ini tidak didapat akan menjadi kemudahan-kemudahan. Contoh, kalau kita lihat ke BPJS, saya mengecek aja ke BPJS itu sedihnya luar biasa. Begitu perbedaan antara yang bayar, yang BPJS gitu loh. Padahal mereka juga dibayar. Betul ya, Pak Beni ya. Nah, saya bilang seperti ini, artinya apa? Coba lihat, kenapa tidak ada dari tim pemerintah yang mencek ke sana? Karena mereka tidak dilayani dengan baik, seolah-olah mereka itu meminta, ya kan? Kalau orang ke BPJS dianggapnya sudah miskin seperti itu. Ini tidak boleh terjadi harusnya. Setuju. Maka kita berdoa supaya di zamannya era pemilihan Pramono Rano Karno ini semua jauh lebih baik nanti ya kan ke depan, ya kan? Amin, Pak, amin. Biarlah, kenapa? Pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Allah yang telah memilih. Ya kan? Sehingga ketika mereka melenceng, mereka akan berhadapan dengan siapa? Hukumnya Allah, hukumnya Tuhan. Ya Pak Beni ya. Maka tegakkan ini semuanya demi, maka kita rame-rame sekarang ini rakyat berdoa supaya mereka bekerja dengan lurus, langsung ke atas, dan rakyat menjadi sukacita. Ada Neng minta dijemput. Jemputnya nggak usah pakai mobil. Cakep. Pemilu sekarang banyak yang golput. Amplopnya dibuang, duitnya diambil. Saya minta, saya mau ngasih solusi ya Mas Beni ya. Ya, silakan Pak. Kalau menurut Mas Beni, pemilu e-voting itu kalau menurut Mas Beni setuju apa enggak ya? Nyontrengnya itu lewat handphone. Lewat gitu, handphone gitu ya. RUU pemilu digital mudah-mudahan 5 tahun ini DPR bisa bikin gitu Mas Beni. Sehingga pemilu tahun 29 nanti kita nyoblosnya lewat handphone juga bisa. Gitu. Jadi nggak perlu TPS gitu ya? Untuk mengurangi golput, bisa untuk nyontreng lewat pas meeting, apalagi piknik ke Anyer, apalagi
kalau pikniknya itu ke gunung gitu pakai Starlink gitu kan. Iya. Ke sana gitu sambil nyontreng gitu. Nyontreng dulu lah gitu kan. Golputnya berarti berkurang gitu loh. Iya. Karena banyak yang mager satu, nomor dua banyak yang pemilihnya itu nggak sesuai di lokasi TPS. Misalnya Mas Beni rumahnya Jawa, terus kerjanya di Jakarta gitu kan, nggak sesuai, harus pulang ke Lampung, bayar pas pesawat aja 500.000 misalkan, itu kan nguras biaya juga ya. Ya mudah-mudahan sih DPR bisa membuat RUU pemilu digital menyeluruh lah. Boleh juga Kalau tuh. pemilu kan udah ada komplit. Iya. Kalau RUU pemilu digital e-voting kan belum ada. Iya. Pakai ini Mas Bini, pakai KTP elektrik, terus KK, tanda tangan digital, kapten digital, sama materai 10.000 yang digital kan udah ada. Iya, betul. Itu tinggal ngerangkai dan undang-undang RUU-nya segera dibikin gitu. Iya, jadi menurut saya dengan banyaknya golput itu kita nggak usah merasa bersedih, artinya di situ di daerah-daerah sudah maju ya, jadi sebagian kita agree, setuju, artinya bahwa rakyat kita sudah nggak bodoh-bodoh lagi gitu kan. Nah indikatornya yaitu banyaknya golput di pilkada. Kenapa begitu? Karena kalau saya lihat selebaran atau poster di Jakarta, masih ada saja calon yang peserta ini yang menganggap rakyat kita bodoh. Simpel ngomong, kita bisa lihat misalnya Monas, gambar Monas di salah satu peserta, coblos gambarnya gitu. Itu kan luar biasa membodohi rakyatnya gitu. Masa sebagian besar sudah melek huruf gitu ya, masih juga mereka berpikir, rakyat kita nih bisa kita bodohi seperti 20-30 tahun yang lalu gitu. Jadi saya senang gitu ya bahwa si peserta itu kalah, walaupun mungkin juga saya nggak sejalan dengan endorse tadi gitu kan. Tapi paling tidak kita cukup bangga, saya personally bangga bahwa warga-warga kita yang di daerah-daerah tuh ya tadi ada istilah buka amplopnya, ambil isinya, buang. Ya, lucu-lucu lah ya. Paling tidak satu evaluasinya adalah jangan kita menganggap rakyat ini bodoh melulu. Betul. Gitu ya. Zaman berubah gitu kan. Tadi ada usulan, ya udah kenapa enggak secara elektronik voting? Voting gitu ya, betul. Ya, kedua itu ya, ketiga ya inilah proses menjual identitas itu juga sudah relatif berkurang ya, sehingga nggak laku. Bahkan itu yang berpotensi orang untuk lari ke golongan yang lebih netral dalam hal ini ya. Iya, netral ya. Dia ya udah di tempat saya perbatasan Jakarta Barat Tangerang, saya di Tangerang kota. Itu pun luar biasa, golputnya tinggi sekali. Padahal kami ya hidup di area yang masih majority ini ya salah satu agama lah menjual identitas gitu ya. Jadi buat saya sebagai warga Indonesia bangga dengan hal ini. Ini pembelajaran, jadi rakyat dan calon pemimpin itu harus melihat rakyatnya itu jangan dianggap bodoh melulu gitu. Oke, itu aja. Ya bagus. Menurut saya bagus itu. Itu suatu hal yang realistis demokrasi. Jadi kalau nggak salah tuh 67, sekian persen ya golputnya ya. Betul. Bagus itu. Artinya gini. Artinya ya memang betul tadi yang dikatakan bahwa rakyat sendiri tidak bisa dibodohin, gitu kan. Dan saya mau jujur ya. Saya mau jujur nih. Jujur. Waktu di Pileg itu saya masih nyimpen wajan dari caleg loh. Jujur, wajan dengan botol minum. Ya saya nggak perlu sebutin lah. Iya. Tapi dia menang jadi DPR RI, gitu kan. Artinya apa? Harga rakyat itu cuma sekelas wajan.
kemarin juga menariknya gini. Ya. Yang mengenai yang pilkada juga kemarin. Saya dengar itu ada yang cuma dapat 20.000, 30.000. Bayangin tuh. Jadi satu kepala warga itu cuma dihargai 20.000. Iya, semurah. Berarti kan lebih mahal wajan ya. dan ironisnya ini wajannya wajan KW. Nah, iya. Jadi begini, kalau menurut saya sih, pertama rakyat udah cerdas, artinya gitu. Terus yang kedua, kita juga sudah diajak untuk berpikir nalar politik, ya kan? Sekarang banyak misalnya saya nggak bilang itu calon-calon mengatakan panjang kali lebar, janji-janjinya kayak apa. Pertanyaannya uangnya ada nggak gitu kan? Nah, uangnya ada nggak untuk mewujudkan itu? APBD-nya aja besar begitu, tapi kok hasilnya minim? Itu kan harus jadi pertanyaan, gitu kan? Memang dengan kita pilih calon itu kemudian kita menjadi sejahtera, menjadi misalnya ke Ancol, ke Monas gratis atau kemana? Enggak kan? Enggak juga kan, gitu kan? Semua kan pakai biaya, gitu kan? Nah, kita kan harus bertanya itu, kemana uang itu, gitu kan? Kemana uang itu? Apa benar? Terus juga banyak lah dalam sejarah politik kita itu hanya bisa ketawa. Artinya saya bilang kita itu terlalu banyak drama seperti sinetron, gitu kan? Kayak film Korea. Iya. Ya itu. Jadi ya saya bilang ya bullshit lah, gitu kan? Omong kosong lah, gitu kan? Kalau bisa sampai taruh aja lah 30% aja program yang dijanjikan itu berjalan, itu sudah sangat baik. 30% aja, nggak perlu janji-janji bangun apartemen di atas pasar, kemudian bangun apartemen di atas kelurahan, kecamatan. Itu kan logikanya nggak nalar, saya bilang. Terus banyak sih yang saya bilang emang duitnya ada. Sekarang aja persoalan istilahnya makan gratis aja masih jadi PR, gitu kan? Masih perlu evaluasi lagi apakah penting atau tidak, gitu kan? Itu belum lagi PPN 12% mengenai pajak kendaraan mewah. Lah saya baca kendaraan mewah ternyata ada kendaraan bermotor. Lah ini gimana? Pada saat kita beli atau kita sudah memiliki? Kan itu kan pertanyaannya. Saya malah setuju kalau misalnya kayak STNK itu sudah tidak perlu diperpanjang lagi, gitu kan? SIM juga maksudnya SIM itu nggak perlu bayar juga. Itu saya senang banget, sekalian mampus semua gitu. Intinya semua ini korupsi. Jadi terus kemudian mau pakai EKTP voting boleh, tapi kalau soal tipu-penipunya ya walau-walau ya. Terus kemudian saya nggak setuju pakai baterai nambah biaya, jadi 10.000 kan ya ngapain? Jadi orang nggak milih itu golput itu mungkin banyak faktor, banyak ya variabelnya lah, istilahnya mungkin ya sibuk atau apa. Yang jelas ya faktor bisa endorse banyak lah sebenarnya faktor-faktor. Tapi soal biaya dana yang itu DKI termasuk besar loh, ya 70 T ya pendapatannya, itu kan bisa. Coba kita lihat contohnya pilihan pilgubnya ini Maluku Utara, Pak itu coy, saya terharu banget dari 4 kandidat itu ya 50%, ya toh. Yang keempat itu hebat itu istrinya Beni Wang, yang meninggal kapalnya meledak, betul. Iya itu, itu benar-benar pilihan rakyat. Bisa nggak Jakarta yang pendapatan asli daerahnya besar itu dipilih rakyat? Masya Allah ya, astagfirullah gitu. Saya sampai nyebut gitu. Ya saya terharu dengan Maluku Utara loh. Pendapatan asli daerahnya aja kecil gitu loh. Jadi
hebat itu si Benny Laos. Hebat. Oke. Ya. Cuma saya nggak ada di Jakarta, nggak ada. Tadinya saya pikir Dharma kan sama Darmo nih. Saya mau pilih Darmo, ya kan? Iya. Saya pengen pilih Darmo tadinya, takutnya gini. Apa istilahnya strateginya apanya segala itu nggak jalan. Kenapa? Karena di DPRD apa segala gitu dicegat ya. Calon independen soalnya ya, gitu ya. Hah? Calon Kita independen. tahu, ya, Iya, kecuali dia di Pinang. Ya, jadi petugas partai mana gitu loh. Dia kan petugas rakyat katanya. Tapi ya rakyatnya sendiri, wakilnya lebih sombong daripada rakyat ya. Namanya wakil, mobilnya lebih mewah dari rakyat ya. Oke. Aduh, ayo, itu korupsi negara nggak benar gitu ya. Jadi kalau ditanya mungkin rakyat masuk kategori enek, muak, bisa jadi kali ya. 2017 hancurnya itulah perpecahan nyata di pilkada, di mana sampai berdarah-darah lah bisa dibilang. Lalu ditanya apakah sudah sembuh, rasanya belum ya. Lukanya tuh dalam, nganga istilahnya. Jakarta barometer ibu kota negara well educated, penduduk yang well educated, terus kita anggap jauh dari SARA, ternyata mampu juga terpengaruh. Nah, udah enek semuanya, lalu lanjutlah. Kalau dibilang kan udah lewat berapa tahun, rasanya sih enggak. Nah, kita balik lagi lah. Sekarang mekanisme ketika rakyat yang punya hak suara memilih, berarti majikannya adalah rakyat. Jadi waktu proses kampanye mah semua untuk rakyat lah, janjinya bagus. Pokoknya buat kesejahteraan rakyat. Tapi kalau sudah menjabat, rakyat adalah jongos, terbalik jadi udah. Jadi ada nggak program-program yang buat rakyat? Rasanya udah nggak ada. Semuanya untuk kepentingan yang memimpin lah. Kita juga tahu bahwa yang berkuasa yang menikmati. Itu udah lazim sampai ke mungkin tahap presiden lah. Jadi rakyat tuh nggak akan dapat apa-apa. Sekarang balik tanya, APBD Jakarta terbesar se-Indonesia Raya, rakyatnya dapat apa? Nihil. Nggak dapat apa-apa. Apa yang dapat? Dana hibah buat ormas yang kemarin-kemarin kan kita bisa lihat gitu. Nah, apakah ada yang buat kesejahteraan rakyat? Nggak ada kalau jujur tanya. Nah, sekarang balik lagi, bagaimana rakyat bisa melakukan KPI ke pemimpin? Nggak bisa. Ketika dia nggak perform, apa yang kita bisa lakuin? Nggak bisa apa-apa, tunggu dia sampai kelar 5 tahun menjabat. Jadi kalau kita pegawai, KPI kita nggak masuk, kita dipecat. Nah, ini kan nggak bisa. Mau itu gubernur, mau itu pejabat, DPR, DPRD, siapapun itu. Even presiden pun mekanismenya jauh, kan 98 baru rakyat, boom begitu baru. Jadi ini problem tuh rakyat mungkin muak jenuh, semua udah tahu. Inilah mungkin nanti sampai satu fase bisa-bisa di atas 50. Nah, kalau udah di atas 50 udah red alert. Dari saya sih mungkin itu aja. Iya, jadi kan masalah itu Pak, masalah jika ada golput itu ya. Jadi kalau rakyat ini nggak boleh lagi Pak, sudah pakai pintar sekarang. Jadi kan rakyat itu kan lihat mana apa pejabat-pejabat yang makannya nggak ada. Makanya orang kalau mini-mini itu yang dikasih duit baru mau gitu loh. Nah, jadi kan gini Pak, kan banyak nih apa namanya suara itu yang golput nih. Akhirnya apa? Dia pergi ke independen itu, gitu. Independen perginya Pak Ida suaranya itu. Dia mikir nggak ada yang jelas, itu aja Pak. Nah, menurut saya tuh KPU tuh nggak ada inisiatif ya, nggak ada inisiatif
gimana ke depannya supaya golput ini semakin berkurang. Nah, itu harus dipikirkan ya ke depannya ya, karena banyak sekali kalau saya lihat di Jakarta itu, contohnya di tetangga saya aja itu masih banyak KTP Jakarta. Ya kenapa kamu nggak mau ini lepas Jakarta? Soalnya pelayanan kesehatannya di Tangerang apa di pinggiran Jakarta susah katanya. Saya kalau udah di sana udah lebih nyaman gitu. Ya memang itu ya mungkin karena kendala vaskes juga atau pelayanan-pelayanan lain yang tidak setara dengan ibu kota. Jadi membuat warga-warga yang mungkin udah berpindah domisili enggan melepaskan KTP-nya di Jakarta. Itu satu. Kedua, menurut feeling saya nih ya, kan waktu kemarin waktu ada pasangan 1, 2, 3. Nah kan Anto tahu ya, pasangan 1 itu didukung hampir 90% ya. Hanya PDI saja kan yang di nomor 3 kan, nggak ada partai lain yang mendukung kan. Nah itu mungkin menurut pendukung-pendukung 01, wah ini mah udah pasti menang lah, merem lah. Orang udah 90% parlemen DPRD mendukung dia kan, partainya kan. Ya kan? Nah udah saya reha-reha aja lah, tidur aja di rumah, nggak usah nyoblos juga, merem mata 50+1 udah pasti dapet. Kan pikir pendukungnya begitu. Andaikan satu orang berpikir gitu, tetapi semua orang pendukungnya berpikir seperti itu akibatnya. Nah, jadi dia tidak memperhitungkan bahwa berpikiran dia mungkin pikiran orang lain juga sama. Jadi menurut saya dari akar pendukungnya itu kurang menggerakkan dari bawahnya itu. Jadi seakan-akan mereka udah berpikir, wah ini mah udah pasti menang lah, udah parlemen udah 90%, masa 50+1 nggak dapet gitu kan. Melawan anggap aja yang 02 itu kan nggak ada dukungan parlemen, anggap aja yang 03 itu hanya 10% kurang gitu kan. Ya itu pikiran pendukung, akhirnya ya pikiran orang satu pendukung satu itu ternyata masal dengan pendukung yang lain. Pikirannya 50+1 pasti dapat lah gitu. Ya udah saya nggak usah nyoblos, tidur aja di rumah atau mungkin wisata atau lainnya. Ya akhirnya kalah gitu kan. Saya enggak ya, cuman dari beberapa ada pegawai saya itu pada golput. Ditanya kenapa? Karena gak ada yang kasih paket katanya. Gawat. Iya. Mereka ngomong begitu. Loh kenapa kamu gak ikut gitu? Mereka pada pagi-pagi udah masuk kerja semua. Karena kalau kaki serangan itu terus dijagain, ada yang jagain. Harus pindah itu gitu loh. Ada sistem begitu ternyata gitu ya. Kewajiban kita sebagai warga negara ya nggak, harus mencoblos, tetap harus memilih ya nggak. Kecuali mungkin ada yang milih 3 alias kan pengertiannya ya nggak sah kan suratnya, tapi datang ke TPS gitu kan, nyoblos gitu. Nah itu masih mending deh, mama nyoblos. Kalau mama terbalik, tadinya mama mau golput tapi nggak jadi. Jadi anak mama nggak usah tahu kan alasannya kan. Mama sih ambil rangkumannya aja deh berdasarkan mayoritas. Komentar mama kenapa sekarang golput, sebab terus terang kalau menurut mama ya pribadi, calonnya itu ya kurang dikenal gitu loh. Kurang dikenal, kurang greget. Jadi itu terus terang mama juga nyoblos juga nggak begitu semangat gitu loh kali ini. Ngomong-ngomong akan diulang kan ya? Akan diulang ya? Soal tingginya golput di Jakarta ya, saya bangga loh jadi warga Jakarta. Karena itu ternyata memang benar-benar pintar ya, tidak merendahkan yang lain, tetapi faktanya Jakarta itu sulit untuk digiring ke gitu ya, untuk digiring ke sesuatu yang harus begini ya begitu, enggak. Nah untuk menyatakan demo bisa dibilang ya dengan cara golput itu akibat ketidakpekaan negara, pemerintah, penyelenggara gitu. Sepertinya kita kan untuk dipaksa nih memilih A,
supaya sinkron dengan kekuasaan, dengan pusat, supaya lebih lancar. Kalau begitu nggak usah ada pilkada, tunjuk aja. Buat apa ada pilkada, buang-buang duit, tapi sepertinya narasinya menggiring harus ke sana gitu. Ya, dikumpulkan semua jadi satu. Ini kan skema yang nggak diinginkan sebetulnya oleh penguasa ya. Harusnya kan memang tidak ada 3 calon ya. Itu kan yang independen itu sepertinya memang disiapkan gitu. Makanya isu KTP nyatut juga lolos ya. Karena memang itu ialah daripada kotak kosong, ketimbang kotak kosong mending independen kan, seperti itu. Tapi putusan MK kan memang membuyarkan skema mereka gitu ya. Jadi ya gitu deh, rakyat Jakarta itu kan, warga Jakarta itu pendidikannya lumayan bagus ya. Rasional memang cukup dibanding itu intinya kita ini sebetulnya cuma protes aja sih ya. Harusnya penyelenggara khususnya pemerintah untuk tidak mengulangi hal seperti ini ya. Jangan ya kalau mau mencalonkan ya alami aja, natural aja. Ayo mana yang memang harus dicalonkan gitu. Jangan mengikuti keinginan Anda, semuanya diatur, distruktur supaya begini begitu. Nggak usah pilkada kalau gitu. Jadi rakyat nggak diacak-acak di bawah nih. Itu kan nggak semua warga itu tahunya ada loh yang sebagainya ngerti seakan-akan kalau pemilihan tuh serius begini. Padahal enggak, kalau saya mah saya mau ngeluh teman semua gitu kan. Itu kan teman semua, ujung-ujungnya lu nyatu juga gitu loh. Gitu. Tapi di bawah ada yang gontok-gontokan. Jadi memang Jakarta memang bravo Jakarta. Aku bangga kita lebih rasional, bisa memprotes dengan cara halus ya. Mestinya evaluasi untuk pemerintah ada apa sebetulnya, sebelum udah tahu, nggak usah dievaluasi ada apanya sih. Ya kalau dari hasil survei kan Pak Pramono yang lebih banyak ya. Kayaknya sih programnya lebih nggak wow gitu loh, lebih masuk akal. Cuman sepertinya ya kita itu kan rata-rata memilih figur gitu. Jadi kita punya harapan agar misalnya Jakarta jadi lebih baik. Tapi kan udah lama ya kemacetan dan polusi itu ya ganti-ganti gubernur sama aja kan. Kita ngurus-ngurus apa juga harus. Kemarin malah ada yang milih tuh, ada di teman saya disuruh milih pasangan tertentu gitu loh. Cuman ya kayak gitu, istilahnya kan jadi ada pemaksaan juga gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada perubahan gimana sih gitu loh. Jadi kita butuh figur yang lebih gimana yang bisa membuat harapan-harapan kita itu lebih kemungkinan besar lebih terwujud. Kalau kayak sekarang saya bingung nih, kalau kayak DPR rapat itu kan 3/4 atau berapa gitu ya. Ini nggak sampai 3/4, apakah mewakili rakyat Jakarta atau enggak? Saya juga kurang paham sih. Nenek tua hidup pusing, mukanya keriput. Pilkada DKI 2024 lebih 50% golput. Dari pusing tuh gitu. Ya orang DKI kan nggak bodoh, bener nggak? Juga banyak orang pintar. Kalau pejabat gubernur banyak kerjanya, orang kan nilai dong, bener nggak? Dari partai wakil macam orang kan jadi malas, bener nggak? Nah, bukti yang terakhir gubernur gimana? Dia nggak prestasinya kan? Juga dengar banyak ini masalah nggak disanksi. Ya orang kan malas jadi malas. Apalagi DKI kan udah pindah ke IKN kan. Ya itu. Jadi banyak faktor menciptakan rakyat tidak percaya sama pemerintah DKI terutama gitu. Ya mereka kan udah, apalagi pemilihan bukan hari Sabtu atau Minggu kan, hari Rebo, bener nggak? Orang kan mau kerja. Kalau kerja kan swasta dia kan mikir dia punya usaha dong. Kalau PNS kan ya memang makan gaji raya kan dia nggak apa-apa, bener nggak? Nah itu, jadi banyak faktor menciptakan warga DKI tidak percaya akhir golput. Ya itulah, maka pemerintah harus memperbaiki diri untuk masa depan. Apakah sistem pemilihannya cocok? Kenapa nggak tiru aja sama asing, bener nggak? Cepet kan? Nah, itu semua efisien cepet ya nggak?
Iya, itu yang hasil survei. Survei, Karena betul. hasil survei yang di luar survei lebih fakta. Faktanya Kemungkinan lebih ya, oke. Lebih, termasuk di daerah lain. Memang ini gejala fenomena semakin tahun semakin banyak yang golput. Itu memang fakta juga. Bukan hasil survei mereka ya. Kalau mereka bilang, wah turun gitu ya. Kalau yang mereka. Tapi kalau yang faktanya beda, naik terus. Ya ada pemilu. Dan ini menandakan banyak faktor memang sih masyarakat alasannya. Tapi kita tahu bahwa pada dasarnya rakyat ini udah pada nggak percaya di Indonesia dengan pemilu yang ada. Mau pemilu pilpres, cawapres, caleg, termasuk pilkada. Dan inilah gejala fenomena di masyarakat sekarang sudah pada pandai, sudah tidak pada begitu percaya dengan politik yang ada di negara kita. Karena dari dulu kalau diperhatikan benar-benar, itu memang yang calon-calon yang bisa jadi calon pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan, itu ya kroni-kroninya mereka sendiri, yang orang-orang parpol, dan pemain politik yang non parpol tapi ikutan kroninya orang parpol gitu ya. Kalau bukan mereka, golongan mereka itu tidak bisa jadi calon pejabat, apalagi jadi pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya kita tahu memang seperti itu permainannya. Dan yang membuat mereka lebih tidak yakin lagi kemungkinan adalah keadaan negara. Setelah ada pemilihan pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif, bagaimana keadaan negara itu ternyata banyak tidak berubah ke arah lebih baik atau positif. Seperti penegakan hukum, dari zaman dulu kita pertama kali merdeka, Soekarno-Hatta, presidennya almarhum, sampai sekarang itu masih tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Jadi masih pilih kasih. Lalu ekonomi, kita tahu yang real ekonomi sekarang masih didiskusikan di beberapa radio. Itu banyak sekali masyarakat menengah bawahnya kelompoknya, menciptakan masyarakat menengah bawah tuh banyak, karena kelas menengahnya turun banyak. Dan PHK massal masih terjadi sampai sekarang. Apalagi mau ada kenaikan PPN 12% untuk tertentu, barang tertentu yang bukan sembako dan lain-lain itu. Dan juga pembatasan pertalite, dan juga kemungkinan mau kenaikan Pertamax. Itu kan alternatif kemungkinan yang akan dilakukan pemerintah. Itu sudah membuat sebelum terjadi tahun depan, harga barang jasa karena diumumkannya sebelumnya sudah pada ikut naik duluan, Mbak, dari bulan November. Dan akibatnya ini kemungkinan akan terus menaikkan barang dan jasa di awal tahun depan. Juga biaya ini dan itu. Ini yang buat khawatir banyak masyarakat kita bahwa ekonomi akan semakin sulit. Kemungkinan seperti itu. Dampaknya gimana, Mbak ya? Ya memang dampaknya kayak gitu ya, udah nggak peduli ya. Tadi Pak Setiawan bilang grand design. Memang didesain sebaik mungkin oleh mereka segelintir manusia. Ya salah satunya Kim Plus. Tapi Kim Plus itu kan nggak jadi Kim Plus, Kim Minus jadinya. Ya kembali lagi saya bilang, anak-anak Gen Z juga. Anak-anak Gen Z sekarang ini patokannya ke siapa? Karena patokannya si A itu nggak sekolah, nggak apa, nggak ini kok bisa jadi dia langsung melesat kayak jet pribadi. Ya nggak? Orang yang capek-capek sekolah saja naik tangganya berjenjang kan. Ini langsung begitu. Nah, anak-anak Gen Z itu sekarang pedomannya ke sana semuanya itu. Jadi mereka nggak peduli kayak gitu-gituan. Kayak ini ya, lebih baik mereka nyari uang bagaimana saya bisa hidup mewah juga. Mereka saja yang ada bapaknya aja bisa jet pribadinya mantap juga itu, langsung ke jenjang paling atas satu itu. Kedua, kalau kita yang tua-tua bisa lah menilai lah mana ya kita yang akan pilih itu juga. Kita bisa melihat rekor mereka juga kan, bagaimana mereka bisa memimpin Jakarta ini. Ya, jadi bagaimana mereka bisa memimpin Jakarta dikarenakan kita gimana saya bilang lagi, pilihlah yang terjelek, pilih yang terjelek dari yang terbaik. Pilih yang gimana tuh? Pilih yang terjelek supaya yang lebih terbaik. Jadi di antara yang jelek kita pilih yang terbaik. Agar mereka bisa memimpin Jakarta ini. Dan saya perlu ingatkan kembali lagi kepada KPU, prihatinlah bagaimana kinerja dia. Dan pemerintah pusat juga jangan mengatur-ngatur, karena ini rakyat yang menentukan semuanya. Kalau begini terus, aduh, kita ini kacau. Bisa golputnya makin banyak. Ini saja, untung saja ada anaknya Ahok sama anaknya Abah yang ikutan. Tidak sampai sekian banyak golputnya. Coba kalau anaknya Ahok sama anaknya Abah tidak ikutan, apalah jadinya berapa persen? Mungkin bisa 70% golputnya. Ya, jadi kembali lagi saya mengingatkan kepada pemerintah DKI Jakarta, coba janji-janjinya nanti akan dipenuhi. Kayak PBB itu saya ingatkan sekali lagi, ikutilah jenjangnya Pak
Ahok sama Pak Anies itu, PBB itu kemarin itu nihil kita. Pas 24 kata Heru nihil. Pas gini kan, wah kita harus bayar. Tapi kalau tidak bayar kita harus urus ini, urus itu. Jadi munculan biaya, tapi kita harus ini, detek bengeknya dilengkapi dulu. Kata si Heru, sampai detik ini, ya itu, ya saya minta tolong dinihilkan kembali lagi nanti kalau Pak Gubernur yang terbaru ini bisa memang benar-benar merealisasikannya. Jangan janji-janji bullshit saja, ucapan dan perbuatan jauh. Kayak Heru itu, pejabat sementara DKI. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya sangat berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Bagi saya kali ini bertambahnya golongan putih yang tidak coblos di pilkada itu sesuatu yang wajar dan banyak baiknya. Saya melihat misalnya pilkada 2017, wah itu sangat ramai, tetapi berhasil memecah belah bangsa. Nah kali ini wajar sekali, karena apa? Karena utamanya dari Pak Jokowi dan Prabowo yang kemudian yang saya rasa men-setup ini dengan hasil yang sangat memuaskan adalah menghasilkan begitu banyak partai berkumpul dalam kabinet Indonesia Maju. Otomatis ini yang menyebabkan calon-calon lain itu mundur. Ya, kalau di Jakarta majunya Pak Pram itu dan dia menang, kenapa? Saya di daerah-daerah itu saya sangat memahaminya. Semua yang dulu memilih Jokowi dan memilih Prabowo itu mendukung nomor 3 dengan alasan itu. Jadi bukan dan memang kekalahan itu mungkin karena banyaknya pendukung Abah Anies yang semulanya ingin mendukung Anies itu sangat kecewa sehingga dia tidak mendukung nomor 1 yang ada Pak Siswononya. Tetapi saya merasa persatuan Indonesia itu memang harus diutamakan. Nomor 1 persatuan. Kalau ingin maju hanya ada dengan cara persatuan. Kalau kita ingin meniru Tiongkok yang tanpa pemilu menghabiskan uang, memilih presiden dan perdana menteri, itu cukup dengan 50 petinggi Partai Komunis Cina berkumpul dan menentukan, dan tidak ada satu orang pun yang berani membantah. Dan lihatlah Tiongkok, begitu hebat karena persatuan. Lah di sini orang senang sekali bahwa Anies bisa menghajar Ahok dengan ilmu-ilmu agama, dengan ayat-ayat. Itulah dia suatu kebobrokan yang setelah berhasil diatasi oleh Jokowi dan Prabowo. Sangat bersyukur. Terima kasih. Saya setuju ngomongan itu didesain. Oke. Saya kalau mau milih, teman-teman juga bilang ngapain milih, udah didesain. Kalau nggak kita pilih misalnya si A, kalau nggak disetujuin sama pemerintah, ya kayak gini nih, jadi 2 kali lah. Saya juga mikir kayak gitu, teman-teman saya juga begitu. Kagak mau lah katanya nanti juga kalau dipilih si A nggak disenangin sama pemerintah juga. Kayak gini nih bisa 2 kali. Coba tapi kalau yang disenangkan menang sekali pun nggak ada alasan kedua kali. Oke. Biasanya udah begitu dah. Apa ya, kayaknya udah sebel gitu. Dan dulu kan begitu juga yang pemilihan capres. Jadi image-nya udah jelek. Kayak gitu jadi males. Komentar saya begini, orang Jakarta ini rata-rata ya cukup cerdas lah. Mana ada mau menggantungkan nasibnya sama
gubernur. Saya yakin Jakarta tambah gubernur juga orang Jakarta akan sejahtera saja. Itu kan hanya omong kosong. Kalau pilih saya akan mensejahterakan gini ini kan omdo saja, sudah berapa puluh kali ganti juga ya gitu-gitu, yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Jadi pilih tidak pilih nggak masalah, saya sendiri golput, so what gitu loh. Nanti waktu dulu lagi keras-kerasnya Ahok dengan Anies, ya nggak masalah juga siapa yang jadi Ahok jadi so what. Mungkin ya keadaan agak baik tapi tidak memperbaiki ekonomi, karena ekonomi masing-masing tergantung yang cari lah. Kapan gubernur kasih kita duit ya? Dan celakanya katanya yang mau sejahterakan itu belum tentu gubernurnya lebih kaya dari rata-rata pemilih Jakarta ya. Ini sorry to say ya. Jadi mewacanakan mensejahterakan sendiri, calonnya sendiri nggak sejahtera gimana? Coba lihat harta kekayaannya. Itu kan berbanding terbalik dan ironis gitu. Saya kira gitu aja ya, dari orang nggak milih itu, yang milih itu kan pikirkan bisa dapat sesuatu gitu. Terima kasih. Oke, mengenai ini ya, ini kita tentunya orang Jakarta saya rasa melek berita lah ya, tahu berita. Ini karena keengganan ya masyarakat Jakarta untuk ikut serta dalam sesuatu yang sudah diatur-atur ya. Sebelumnya waktu Pilpres itu keikut sertaannya 70% lebih ya. Sekarang kenapa cuma 53? Ya karena kesel ya. Udah diatur-atur begini, mau jadi apa? Ya. Jadi kalau semua diatur-atur, buat apa ada pemilu? Aspirasi masyarakat itu mau kemana ini? Dicuekin kan? Dibuang ke tong sampah. Itu kan mestinya bikin satu ini keadaan yang membebaskan masyarakat untuk memilih, bukan diatur-atur, diarah-arahin gitu loh. Untung aja Jakarta bisa begitu ya. Kita lihat beberapa daerah kan sangat marak beritanya tuh pakai partai coklat ya, atau ASN yang terlibat di situ. Oke lah, kalau ini seringkali ada yang bilang tergantung rakyat yang memilih. Lah kalau Anda ditekan-tekan ya, mau dikriminalisasi, tentunya lewat kadesnya ya, lewat camatnya segala macam, itu Anda mau bilang apa? Jadi oke lah, saya kira ini titik awal berbaliknya keruntuhan ya. Pak Mulyono ini baiknya jangan banyak terlibat lah. Kita jangan sampai ya kita lihat pemimpin dunia ini ada beberapa yang demi kekuasaannya itu salah langkah ya. Zelensky itu karena ingin ikut-ikut ke barat, jadi nempel mau masuk NATO, akhirnya negaranya jadi apa? Hancur lebur. Kemudian yang barusan belum lama Korea Selatan tahu-tahu dinyatakan darurat militer. Mau jadi apa? Negara seenaknya ditentukan oleh hawa nafsu kekuasaan ya. Dia ingin berkuasa terus. Ya, ayo ini jadi darurat militer. Kan nggak benar. Kelola negara nggak bisa begitu. Jadi berdasarkan kepentingan politik penguasa itu, rakyatnya dicuekin. Itu nggak benar. Saya kira ini DKI bagus ya untuk menetralisir keterlibatan penguasa. Saya itulah, kita tahu siapa yang dimaksudnya. Mudah-mudahan membaiklah ke depan. Untuk mengurangi golput, apalagi kalau orang yang merantau itu kan kadang-kadang kan nggak dapat surat undangan ya Mbak Amer ya. Kalau pemilu sistem e-voting itu menurut Mbak Mary setuju nggak ya Mbak ya? Tapi DPR harus bikin ini Mbak, RUU pemilu digital Mbak. Tapi nanti nyontrengnya itu lewat handphone. Oke. Jadi nggak usah datang ke TPS gitu. Sambil meeting, sambil piknik ke gunung, sambil macet-macetan di jalan kan bisa nyontreng Mbak. Kalau nyontreng lewat handphone kan hitungannya kan detik Mbak. Iya. Udah 1 detik aja udah masuk.
pakai KK, KTP elektrik, tanda tangan digital, pakai materai 10.000 yang digital, terus pakai itu cap jempol digital Mbak. Kan cap jempol kan 7 miliar orang kan beda-beda Mbak. Betul. Tinggal RUU pemilu digital dibuat. Mudah-mudahan nih DPR sekarang 5 tahun ke depan bisa membuat RUU itu Mbak. Iya, mudah-mudahan kalau UU pemilu kan udah ada, lengkap. Tinggal RUU pemilu digitalnya Mbak buat pemilu e-voting itu Mbak. Iya. Jadi kalau menurut saya sih ya ini menggambarkan ya, ini mungkin sebagai peringatan bagi pemerintah juga ya, bahwa masyarakat itu sekarang sudah tidak mau ikut ambil bagian ya, atau sudah lebih cuek lah ya sama yang namanya, yang katanya salah satu simbol demokrasi itu adalah pemilihan yang ini ya. Mungkin bagi banyak orang, terutama yang mungkin Jakarta ini, merasa bahwa tidak ada pilihan sebenarnya. Semua pilihan itu bukan sesuai dengan keinginan mereka, bukan sesuai yang menggambarkan yang mereka harapkan. Mereka bilang, sudahlah, siapa yang terpilih ya sudah, nggak ada. Dan memang kan kebanyakan seperti itu ya. Siapapun yang terpilih, pengaruhnya ke rakyat itu tidak banyak. Nah itu yang problem. Artinya pemilihan ini ya kepentingan partai dan kelompok orang, segelintir orang aja gitu. Tidak ada maknanya bagi rakyat. Itu yang bahaya. Sebab seharusnya kan ini adalah pesta demokrasi bagi rakyat, bahwa mereka memilih orang yang bisa mewakili mereka atau bisa diharapkan memimpin mereka untuk mencapai sesuatu, mensejahterakan mereka lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah rasa ingin terlibat aja sudah nggak ada, kan hati-hati. Artinya rakyat sudah jemu dengan pilihan yang artinya tidak ada pilihan seperti ini. Dan saya kira pemerintah sudah harus lebih berhati-hati, lebih concern terhadap kepentingan rakyat. Jangan sampai menganggap bahwa karena rakyat diam lantas sudah rakyat sudah setuju aja, belum tentu. Mungkin ada rasa kepedulian di rakyat. Ini bahaya menurut saya, sangat berbahaya. Mesti dipikirkan lagi ya. Pemerintah mesti lebih concern lah memikirkan ini. Yang pertama, yang kedua, saya waktu pemilu, saya bukan di Jakarta masalahnya. Yang mau dipilih nggak tahu siapa aja mau dipilih nih. Bukan tokoh yang diharap atau saya nggak pernah dengar lah kira-kira seperti itu. Terus ya udah ikut aja, cuma jadinya ikut ya tentu saja tidak ada ini ya udah ikut-ikutan lah. Tapi ya menyedihkan sih sebenarnya hal seperti ini. Programnya apa? Tidak ada. Ya itu aja saya kira. Terima kasih. Ya saya sendiri jujur aja bukan orang Jakarta. Saya di orang Tangerang, saya juga nggak ikut pemilu, nggak ikut pilkada. Karena merasa kita lihat mereka lagi bagi-bagi duit, apa yang mau saya sampaikan? Ya kan? Nggak ada lagi itu. Kalau sudah bagi duit, ujungnya ya pasti korup duit. Nah, mengenai Jakarta, gimana orang nggak jenuh? Semua by design. Katanya demokrasi, rejim Jokowi aja rusak konstitusi, menghasilkan wakil presiden yang juga ikut-ikut bansos atas nama wapres. Bansos itu harusnya bagi bagian Kementerian Sosial, jangan mencantumkan nama, ada target tujuan, mungkin mau ganti Pak Prabowo. Setuju Pak Prabowo yang maju, tegas. Hanya masalahnya nih, problemnya yang paling parah, kenapa mereka semua merasa dikadalin sama elit-elit penguasa, elit-elit politikus. Hasilnya semua kroni-kroni mereka yang berkuasa. Kedudukan di pejabat-pejabat semua yang tidak berkompeten. Jadi orang merasa saya susah-susah bangun pagi, pergi ngantri, panas-panasan, desak atau hujan, hasilnya juga mengecewakan. Ya kan? Dan juga KPU kalau mau ngomong adil tidak pernah adil, selalu memihak. Dari zaman itu waktu pemilu yang kemarin itu memihak habis-habisan itu. Belum parcoknya lagi.
hukum yang tidak tegak. Jadi kita sebagai rakyat ini beli kucing dalam karung itu udah bukan karung, belum pasti ada karung kucingnya yang bagus, itu kucing kurap semua yang di dalam karung disuruh pilih. Jadi makanya saya lebih enak tidur nggak milih kok. Ya, bukan kita patah semangat, karena semua kita lihat aja lah keadaan demokrasi kita by design semua by design, duit yang berbicara. Ya, terima kasih. Itu kalau nggak salah itu pada pemilu tahun 2014 ya, kan ada yang sakit hati, dia namain golput juga, golongannya Mahfud. Aku orang melu-melu, aku ndak ikut-ikut. Golongan putih. Nah, itu mereka kurang puas dengan calon-calon yang ada gitu. Bukannya memilih, mereka sih ada pilihan, cuman di antara ketiga itu mereka mau nyari yang terjelek pun susah, Jom. Bukan mereka baik ya, saya nggak bilang mereka baik, dan mereka mau mencari yang terjelek kan susah. Berarti bagus semua dong, kalau yang terjelek susah ya kan. Tapi saya pun nggak bilang bagus loh, tapi paling nggak lebih bagus lah daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Daripada di mana itu ada menang kota kosong sampai 55% daerah luar Jawa kalau nggak salah ya, daerah mana saya pernah. Nah, jadi karena saking nggak ada tokoh yang diharapkan oleh para masyarakat Jakarta, akhirnya tokoh yang ada pun mereka mau pilih ragu-ragu. Jadi akhirnya ya itu keputusannya. Karena ya milih-milih sama aja itu juga yang menang. Ya. Sebaik terus ya berdasarkan pengalaman yang ada, mungkin untuk lebih ke depannya baik itu pemerintah maupun KPU maupun Bawaslu, coba diterapkan lagi bikin aturan supaya masyarakat tuh banyak pilihan gitu loh, jangan cuma calonnya 2-3 partainya itu lagi. Jadi semacam kayak nggak ada orang-orang intelektual yang bisa memimpin Jakarta gitu loh. Karena misalnya tuh contohnya Pak Ahok, suruh aja maju, kalau nggak mau dipaksa gitu, pasti banyak yang milih. Jadi gini Mbak Linda, saya pikir ini merupakan peringatan kedua ya yang disampaikan oleh rakyat ya terhadap penguasa kita hari ini ya. Peringatan pertama itu ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan satu keputusan nomor 90 kalau nggak salah ya, terkait dengan pemilihan kepala daerah, di mana waktu itu akhirnya Mahkamah Konstitusi menurunkan jumlah sekian prasyarat terkait kepala daerah. Nah, tapi yang begitu pun juga tidak diindahkan oleh para penguasa waktu itu. Mereka berpikir bahwa rakyat itu masih menghamba kepada pemerintah sehingga masih baik-baik saja untuk mengabdi kepada pemerintah, begitulah intinya. Kemudian muncul gerakan Garuda Biru yang akhirnya menyadarkan pemerintah bahwa mereka sebenarnya rakyat tidak baik-baik saja. Ini ada gejolak yang tidak wajar di bawah ini. Nah, sayangnya yang demikian itu tidak menjadi perhatian, justru menjadi tantangan buat mereka untuk melakukan yang lebih-lebih lagi. Pada peringatan kedua ini di pilkada kali ini, tokoh-tokoh yang muncul itu banyak yang tidak diinginkan rakyat. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional Mbak Nina itu diabaikan begitu saja. Sementara partai-partai politik itu justru berkomplot untuk membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mereka inginkan dan mewujudkan ambisi mereka begitu ya. Oke. Nah, sehingga rakyat jadi malas untuk milih. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau rakyat sampai mengeluarkan peringatan ketiga ya seperti yang terjadi di Korea itu, ya di mana rakyat sudah tidak lagi percaya dengan pemerintah. Nah, sehingga mereka akan melampiaskan ya segala macam kepenatan politiknya pada pemerintah, apalagi tokoh-tokoh yang muncul kali ini sebagai kepala daerah itu mungkin sebagian bukan tidak diinginkan oleh rakyat, karena rakyat kan sudah nggak milih. Nah, sehingga mereka punya keleluasaan untuk melampiaskan apa yang ingin mereka lakukan. Nah, sementara yang saya lihat pemerintah sendiri juga tengah berusaha untuk menghindarkan itu dengan buru-buru mengerjakan IKN, sehingga pada saatnya nanti mereka akan segera pindah ke sana dan membiarkan rakyat itu saat boleh berdemonstrasi ya
Kalau ini yang terjadi justru adalah satu kondisi yang sangat mengerikan buat Indonesia kita. Apalagi di waktu-waktu ke depan ini kita akan menghadapi satu situasi yang abu-abu semacam itu. Maka saya minta kepada semua pihak untuk segera menyadari diri. Janganlah seperti itu. Sebab kita masih punya anak cucu yang harus kita perhatikan masa depan. Seakan tak pedulikan lagi. Tiada tempat lagi bagi yang lemah, disiram pandiran air mata. Yang memilih 53, sekian. Yang golput 46,9 tadi ya. Jadi golput ini, khusus membahas golput itu ada beberapa alasan, Mbak Nena. Alasan pertama, ada golput yang sengaja, tidak mau milih. Kemudian ada golput yang tidak sengaja, dia mau milih, tapi karena ada kesibukan tertentu yang lebih urgent dipikirnya, jadi dia menjadi tidak memilih. Itu termasuk golput. Ada berbagai macam-macam lagi. Ya, pendengarmu ini kan macam-macamnya. Akong begitu, Ibu Maida begitu, Pak Tony begitu, Ibu Akbar begitu. Tapi indah buat saya dalam demokrasi. Betul. Jadi komentar yang warna-warni, tapi masing-masing teguh dengan keyakinannya, ideologinya masing-masing. Semuanya demi keindahan, kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bravo buat komentator Pas FM semuanya. Terima kasih. Saya sendiri sebetulnya tidak terlalu terobsesi, apalagi karena Jakarta kan. Saya bukan pemilih Jakarta, saya orang Depok. Memang saya pernah di Jakarta, jadi secara sosial, paham ya, secara politik tahu, apalagi media massa. Nah, warga Jakarta ini dibandingkan warga-warga daerah lain itu lebih melek komunikasi, lebih melek informasi, sehingga inilah keindahan dari demokrasi kita. Alhamdulillah kita tidak terjadi seperti di Korea atau di Perancis. Emmanuel Macron juga katanya mau dituntut untuk mundur gitu. Nah, sekarang tinggal ini nih, bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi kalau ada komentar-komentar yang miring berpihak kepada figur tertentu, entah itu karena radikalisme, karena apa, ya Anda membodohi masyarakat. Anda tidak punya kepedulian bahwa masyarakat ini mayoritasnya masih IQ-nya 78. Yaitu ditentukan oleh trust masyarakat. Jadi kalau beda dengan Australia, kalau Australia itu orang kalau nggak memilih itu kena sanksi. Jadi mereka datang ke TPS itu karena dipaksa oleh undang-undang, oleh aturan. Jadi tidak layak dibahas. Tapi kalau karena memilih dan tidak itu adalah hak. Jadi boleh orang memilih, boleh tidak. Nah, sekarang yang menjadi persoalan besar di negara ini, ketika ideologi ini dijalankan secara ganda. Para politisi kita lihat, perhatikan. Mereka ngomong setiap hari Pancasilais. Tetapi tahu-tahu dibikin peraturan. Kan ini elit yang bikin ini. Sertifikasi produk halal ini apa? Sedih nggak kita melihat begitu? Jadi di satu sisi Pancasilais, di sisi yang lain ada ideologi lain. Aduh, ngelus dada kita. Itulah hidup. Pada umumnya semua itu tinggi seluruh Indonesia. Ya, Jakarta memang paling tinggi ya. Ya, pada umumnya karena di Jakarta kan orangnya lebih berpendidikan ya dan lebih berpolitik gitu ya. Itu udah jelas gitu ya.
Kenapa? Karena kita terus terang aja makin lama makin muak ngelihat politik di tanah air. Sebenarnya tidak hanya di tanah air. Saya lihat di negara luar juga sama gitu ya. Bener-bener memuakkan bener, dan politik itu memang jahat banget gini ya. Kemarin tuh saya dapat satu video ya yang mencuplik pernyataan Pak Prabowo bahwa beliau di luar negeri itu ternyata diketawain. Lu mau memberantas korupsi di negeri lu, gak salah. Jadi artinya kan yang lalu saya udah ngomong, kenapa ya Pak Prabowo kok kayak kemasukan setan gitu ya. Tapi saya nggak ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kenapa ya Pak Prabowo kok pulang dari luar negeri itu kok menggebu-gebu mau berantas korupsi segala kayak gitu. Apa jangan-jangan memang di underestimate. Tapi kan itu perasaan saya. Ternyata kemarin beliau bikin pengakuan kayak gitu dan beliau diancam juga loh. Jangan salah, diancam. Jadi artinya di sini saya mau ngambil kesimpulan bahwa kita ini memang dibiarkan negara porak-poranda. Jadi disengaja lu nggak usah maju. Kenapa? Kalau lu berantakan atau berantem di antara kita sendiri, berarti SDA kita lebih gampang diambil dong, kekayaan kita lebih gampang diambil dong. Oke, jadi ada hidden agenda ya di belakang itu ya, oke. Itu pasti. Nah, terus ditambah lagi sekarang DPR bersikuku tidak mau mensahkan RUU perampasan aset. Dan tahu ada yang nyeletuk ngomong apa? Bikin perpu aja. Padahal perpu ini peraturannya adalah kalau negara dalam keadaan genting lu boleh bikin perpu. Artinya ini seperti maunya Korea. Udah ngerti ya apa ya? Kayak gitu. Jadi sebenarnya makanya saya dari dulu kan ngomong kalau politik itu jahat banget gitu ya. Saya nggak suka banget gitu. Tapi ya mau nggak mau harus ngikutin gitu ya. Kalau enggak kan jadi bodoh gitu. Nah, jadi nggak usah heran apalagi orang-orang yang ada di bawah tempat saya bekerja itu saya minta mereka pulang ya ke desa dan sebelum pulang tuh saya briefing semuanya. Jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. Terus harus pilih wali kota lu siapa, terus gubernur lu siapa, apa kayak gini-ginilah kayak gitu. Itu sampai belanin tuh ya 2 bulan sebelumnya tuh udah saya briefing. Terus jadi the last minute itu juga saya briefing. Jadi sebelum kita tutup kantor itu kita briefing juga gitu loh. Sampai segitunya karena saya tahu mereka itu males gitu loh. Kayak gitulah kira-kira isinya ya. Bayangin aja. Terus tempat salon saya pergi itu juga kayak gitu. Kamu nyoblos loh ya, awas kamu kerja. Lah jadi kalau sekarang sudah ada yang, saya kira yang aktif kayak gini bukan cuma 1 orang doang ya. Nah terus habis itu kalau udah kayak gini terus ditambah lagi masih juga golputnya banyak, berarti ngerti kan? Tahu nggak di Surabaya itu saya nyoblos wali kota, sebenarnya saya nggak mau nyoblos. Kenapa? Karena single kan, cuman 1. Terus saya mau nyoblos kotak kosong, saya pikir gini, nanti kalau kotak kosong yang menang duit gua lagi yang keluar. Jadi serba repot kan kayak gitu. Itu karena saya otak bisnis kan. Tapi kalau yang nggak otak bisnis banyak kan yang kotak kosong yang menang. Coba bayangin aja, mereka kan karena jengkel, karena dendam, karena gini. Lah kalau saya sih ya memang nggak suka gitu ya. Nah terus ditambah lagi di Surabaya, kenapa Gubernur Jatim, kenapa Bu Risma itu nggak menang? Ya ngerti sendiri, padahal Bu Risma itu baik, gitu loh. Nah, ya udah ngerti kan. Jadi kadang-kadang orang baik itu akhirnya tenggelam, cuman gara-gara apa? Kepentingan politik. Iya, gitu. Ya jadi kita harus nggak ekstrim gitu ya, tapi menjadi briefing person gitu loh ya. Jadi membuat hasil briefingnya itu kan nggak ngawur gitu loh, nggak maksudnya pro kanan pro kiri kayak gitu. Jadi itu tuh penting. Kalau mungkin satu menurut saya waktunya yang terlalu mepet ya gitu kan, dan kedua
euforianya nggak seperti kayak pemilihan presiden ya kalau menurut saya. Terus yang paling penting orang mungkin sudah muak gitu loh dengan skema tanda petik lah apa yang di dunia politik yang jalanin hingga sekarang ini kan. Terus kalau saya pribadi saya bilang kandidatnya saat ini kurang apa ya, pada saat debat-debat kemarin kurang greget gitu ya. Kurang greget, terus kurang kayaknya memberikan solusinya nggak langsung nendang langsung kena gitu. Nah ini yang menurut saya kurang banget gitu ya, yang bisa bikin kita jadi oh ya udah deh kita harus pilih yang ini gitu loh. Pilkada tahun ini apa ya, incumbentnya kalau saya bilang kan totally yang di luar tanda petik yang nomor 2 kan orang baru meskipun domisili di sini ya kan. 1 dan 3 kita juga lihat yang nomor 1 pernah tapi orangnya ya kayak pendatang kayak zamannya Pak Jokowi dulu sama siapa Ahok dulu ya kan, dari Jakarta. Nah sedangkan sekarang Pak Pram ini kan kita juga belum lihat eksistensinya seperti apa, pernah sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintah di daerah mana kita juga nggak tahu gitu kan. Makanya orang jadi ragu-ragu juga gitu loh. Sedangkan kalau kita ngomong sendiri juga dari si Pak Karno ya waktu ngemban tugas di Tangerang juga nggak bergerak seperti yang diinginkan pihak Tangerang gitu. Masih ada buruk-buruknya gitu loh ya kan. Trigger juga sih buat orang-orang gitu loh. Itu memang menurut saya itu memang dikendalikan dan sedemikian rupanya, terutama dari perpolitikan. Makanya Indonesia itu susah memilih pemimpin yang yang satu ya, yang visioner, yang kedua itu jujur dan mau bekerja keras untuk rakyat, membela rakyat, yang ketiganya itu memang eksekutor, yang keempat itu memang adalah yang bisa melakukan terobosan-terobosan. Jadi Indonesia itu beberapa kota satu pasangan melawan kota kosong. Jadi mau pilih yang mana? Orang itu tidak mau pilih yang pasangan yang ini, tetapi satu lagi kota kosong. Nggak mungkin juga kita pilih kota kosong. Nanti suaranya mau diapain? Jadi memang di Jakarta dan sekitarnya dan beberapa kota, beberapa kata dari Ibu tadi itu sudah benar. 1, rakyat sudah agak muak. Yang kedua adalah hopeless kepada calon-calonnya dan tidak punya background atau success story yang dapat kita banggakan untuk segera pilih dia. Itu tidak ada. Oleh karena itu rakyat mau pilih siapa? Daripada salah pilih, mendingan akhirnya jadi golput. Demikian Bu, jadi ini hal yang sangat fatal sekali ya bagi satu negara yang mau maju tapi seolah-olah tidak mau maju di tengah-tengah. Ini bahaya sekali, bisa turun nanti kita punya perkembangan ekonomi dan kelanjutan pembangunannya bisa sangat bahaya sekali. Demikian, terima kasih. Penyebabnya orang nggak mau memilih di Jakarta karena mereka jenuh karena terlalu dekat antara pilpres dengan pilkada. Itu pertama. Kedua, orang bilang siapapun yang menang begini-gini aja, tidak ada perubahan. Nah itu yang jadi penyebabnya. Jadi orang Jakarta itu lebih baik golput aja lah, ngapain ikut-ikutan. 55% juga udah bagus. Jadi ini ada tantangan buat nanti kalau Pramono Anung dengan Karno itu jadi gubernur, itu harus kerjanya harus keras, harus melayani masyarakat dengan baik, itu aja. Kita lihat masing-masing kontestan kan punya visi dan misi ya. Visi dan misi itu berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu sering tidak direalisasikan dalam program-program yang tercapai. Jadi kalau si A udah terpilih menjadi bupati, wali kota, apalagi gubernur seperti kemarin, itu seringkali lupa dengan janji-janji program yang diberikan kepada rakyat, baik di daerah maupun Jakarta ya, daerah khusus Jakarta. Jadi mereka pesimis terhadap semua yang diutarakan.
kartu A, kartu B, kartu C belum tentu direalisasikan. Penggusuran juga, kesejahteraan belum tentu direalisasi. Jadi itu sifat apatis warga terhadap apa yang telah dijanjikan dalam visi dan misi. Jadi saya kira nggak bisa disalahin ya, mereka juga punya sifat keengganan untuk memilih. Nah, ini menjadi titik tolak dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat kenapa setiap kontestasi ini harus terjadi. Dan itu berpulang pada semua yang ikut kontestasi. Kalau nggak bisa memberikan janji, jangan berikan janji. Itu kan bisa jadi utopia, Mbak Anita. Ya, saya memberikan janji pada Mbak Anita, umpamanya sekian satu buah unit apa gitu, ternyata tidak bisa direalisasikan. Mbak Anita pasti kecewa kan. Itulah, jadi rakyat pun begitu. Saya kira petinggi negara ini harus berpikir bahwa tidak semua rakyat itu bisa tunduk, walaupun Kimplas itu dipilih oleh banyak partai diikuti, tapi nyatanya ya cukup aduha ya kalau sama satu partai yang melah menyala gitu loh. Ya itu aja. Saya sebenarnya mirip-mirip dengan yang sekarang, yang barusan dan sebelumnya juga. Ya, bagaimana KPU yang pada saat Pilpres itu sudah jelas-jelas memihak mana, ya. Dan saya dan satu keluarga juga tidak nyoblos. Memang sengaja nggak nyoblos, sudah percuma, ya. Karena memang ya akhirnya seperti ini kan. Ya, kita menghasilkan wapres yang pelongo-pelongo, yang percuma juga, cuman pencitraan aja. Ya, nantinya ini juga kalau terus begitu ya sudah, nggak perlu lagi aja coblos-coblosan lah. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Mako atas komentarnya, dan mitra bisnis, opini dari Pak Mako tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan komentarnya. Saya Anita Wijaya.